Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merancang pengalamatan jaringan. Masih bersama saya Imam Masrawardi dari Politeknik Negeri Lampung. Pada pertemuan ini diharapkan nanti kita dapat memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam merancang jaringan, merancang pengalamatan jaringan komputer sehingga jaringan bekerja dengan baik. Jadi setelah pertemuan ini selesai, ya, diharapkan peserta mampu merancang pengalamatan jaringan komputer sehingga jaringan bekerja dengan baik. Ada 3 materi yang akan disampaikan. Ini materi cukup panjang ya sebetulnya. Bisa 3-4 kali pertemuan untuk sampai paham. Tapi nanti di sini akan disampaikan secara singkat dan nanti saya berikan referensi pendukung untuk peserta semuanya. Kebetulan saya sudah memiliki presentasi dalam bentuk video yang saya letakkan di YouTube saya terkait dengan IP address, subnetting, dan VLSN. Kemudian nanti ada tugas yaitu menentukan jumlah host jaringan, segmen alamat jaringan, dan memberikan alamat jaringan pada host. Capaian pada pertemuan kelima ini yaitu peserta itu dapat mengidentifikasi semua operasi pada jaringan, membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan, kemudian mendokumentasi pengalamatan jaringan. Baiklah peserta semuanya, pada bagian pertama terkait dengan IP address, nanti kita akan bicara tentang pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian kita akan bicara sistem bilangan biner dan desimal serta konversi sistem bilangan. Kemudian yang ketiga kita akan bicara tentang network portion, host portion, dan subnet mask. Kemudian juga kita akan belajar tentang logika N, prefix lanes, kemudian alamat network, host, dan broadcast. Nah, kemudian di IP address nanti akan dikenalkan tentang public address, private address, special address, dan classful address. Dan yang terakhir, yang di bagian IP address ini kita akan belajar tentang penerapan IP address versi 4. Baiklah peserta semuanya, IP address ini ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority, jadi IANA. Jadi sistem pengalaman ini terbagi atas IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, yang kemarin sudah dicoba 192.168 itu yang IP versi 4. Dan IP versi 6-nya nanti menggunakan hexadecimal. Dan ini secara spesifik saya juga sudah bahas di presentasi saya di channel YouTube saya, cukup panjang lebar terkait dengan IP versi 6 ini. Ya. Nah, keduanya ini IP versi 4 dan IP versi 6 ini ditetapkan oleh IANA, di mana nanti di IANA ini akan membagi berdasarkan region ya. Jadi ada RIP, ARIN, LACNIC, kemudian AFRINIC dan APNIC. Nah, kita karena kebetulan kita ada di Asia, kita yang mengelola regionnya adalah APNIC. Ya, seperti itu. Nah, untuk IP versi 4 itu ya, totalnya terdiri dari 32 bit, sedangkan yang IP versi 6 terdiri dari 128 bit. 128 bit. Nah, untuk IP versi 4 dan IP versi 6 ini nanti akan menggunakan sistem bilangan biner dan bilangan desimal. Maka kemudian nanti kita harus memiliki pengalaman atau kemampuan ya, tidak terlalu banyak juga yang dibutuhkan terkait dengan sistem bilangan ini. Ya, di mana sistem bilangan desimal itu biner itu bilangan yang terdiri dari
0 dan 1. 0 dan 1. Sedangkan sistem desimal itu yang sering kita gunakan. Nah, kita lihat di sini IP address itu memiliki rentang ya. Rentang yang bisa digunakan itu dari mulai 0000 sampai dengan 255, 255, 255, 255. Nah, sebelum masuk ke sini saya coba akan bahas sedikit ya. IP address versi 4 itu yang perlu kita pahami, dia terdiri dari 4 oktet. Oktet 1, 2, 3, dan 4. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Totalnya itu ada 32 bit biner. Ya. Nah, desimal ini untuk memudahkan kita, tapi komputer nanti kenalnya yang biner ini. Nah, dia punya rentang 0, 00, 255, 255, 255, 255. Dan host address-nya juga memiliki rentang 00000 sampai dengan 223, 254, 255, 255. Kemudian ada juga yang disebut dengan experimental address, ini untuk riset di 240, 00, 255, 255, 255, 254. Dan ada juga yang dia sebagai multicase. Ya, ini biasanya untuk komunikasi dalam satu protokol yang sama seperti protokol OSPF, ya, IGRP, RIP, ya seperti itu. Nah ini rentang addressnya adalah 224, 0, 0, 0, 239, 255, 255, 255. Di sini yang perlu difahami terkait tadi yang saya jelaskan. Jadi IP versi 4 ini dia terdiri dari apa? 4 oktet. Gitu. Saya tulis di sini ya. 4 oktet. Satu oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4. Ini 8 bit, 8 bit, 8 bit. Totalnya adalah 32 bit. Kalau kita tuliskan dalam bentuk biner, ya nilainya 0 dan 1. Anggaplah ini misalnya 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini oktet 1. Nanti misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini oktet 2. Oktet 3-nya juga sama. Oktet 4-nya ini. Nah, begini. Nah, nilai 0 dan 1-nya ini ya nanti tergantung. Tergantung dari berapa rentang address yang digunakan. Itu ya yang dipahami ya. Kita masuk ke IP versi 4 dulu. Untuk versi 6 sepertinya tidak dibahas secara spesifik di sini. Nanti bisa dilihat di presentasi. Nah, sebelum kita belajar tentang IP address lebih dalam, kita akan belajar sistem bilangan dulu. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Yang saya minta yang untuk mempermudah, ya, saya harapkan peserta menghafal ini ya. Nah, menghafal yang ini. Diurutkan saja dari kanan 1, 2, 4, 16, 32, 64, 128. Asalnya dari mana? Dari sini. Ya, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 128. Ya, hasilnya ini ya, ini dihafalkan. Ini kalau saya bilang deret ajaib.
Nah, misalnya diberikan deret bit yang seperti ini, biner seperti ini. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, ini totalnya kan ada 8. 8 bit ini sama dengan berapa? 1 byte. 1 byte ini sama dengan 1 oktet yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau diberikan biner seperti ini, deret biner seperti ini, pertanyaannya kemudian berapa nilai desimalnya? Nah, kita hanya perlu menghitung yang nilai satunya hidup saja. Ini. Maka kita lihat ya, karena ini di urutan ini pertama, kita pangkatkan 2 pangkat 01. Yang ini nggak perlu ditulis, karena nggak usah dihitung, karena 0 kan. Yang ini karena di deret keberapa? Ya. Kedua, kita pangkatkan 2 pangkat 2. Ya, deret ketiga ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini diabaikan. Nah, yang satu kita pangkatkan. Nih, 16. Terus ini 32, 64, 128. Kenapa tadi saya minta untuk menghafal deret yang ini? Ya, supaya kita ingat. Ya. 1, 2, 4. Ini 1, 2, 4. Ya. 1, 2. Berarti kan karena ini 0 nggak usah dihitung. Berarti ini 1. 4-nya aktif. 8-nya tidak. 1-nya aktif. Nah, yang aktif-aktif ini dijumlahkan. Berarti 1 ditambah 4 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Hasilnya 254. Begitu. Ya. Mudah ya, cukup mudah ya. Cukup mudah. Misalnya kita, ini adalah enggak slide-nya. Misalnya diberikan deret lagi seperti ini. 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaannya berapa desimalnya? Ada yang tahu? Desimalnya? Hafalkan aja angka ajaibnya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Karena ini tidak ada, ini enggak diabaikan aja. Berarti 128 ditambah 64. Begitu caranya ya. Paham ya? Kemudian misalnya diberikan lagi desimal 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaannya berapa desimalnya? Ya, kita hitung aja. Ini angka ajaibnya ya, diingat ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Berarti ini diabaikan aja yang 0. Berarti di sini ya. 1 ditambah 2 ditambah 1, 2, 4, 8. Nah, begitu caranya. Ketemunya berapa? 11. Ya. Caranya cukup mudah. Nah, yang ini bagaimana cara mengkonversi desimal ke biner? Kalau mengkonversi desimal ke biner, yang pasti diingat-ingat
deret angka ajaib yang tadi saya sampaikan, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28. Misalnya diberikan soal 172 ini binernya berapa? Ya, 172 itu binernya berapa? Jadi logika berpikirnya begini, 172 apakah lebih besar sama dengan 128? Jika iya, maka dicoret angka pertamanya di bagian 1228. Kemudian ya hasilnya jadi seperti ini kan, 1000000. Ya, letakkan angka 1 di bagian 128. Kemudian 172 dikurangi 128 hasilnya 44. Nah, kemudian 44 ini dibandingkan dengan angka deret berikutnya. Apakah 44 lebih besar sama dengan 64? Jawabnya tidak. Ya. Kalau tidak, ya, berarti dibandingkan lagi. Kalau tidak, berarti nampaknya dituliskan 0 di sini. Ya, berarti kan nggak sesuai. Kemudian dibandingkan lagi, apakah 44 lebih besar dari 32? Ya, jika iya, maka di 32 itu dicoretkan 1. Begitu caranya. Ya. Nah, kemudian ini ya, letakkan angka 1 di posisi 32. Nah, selanjutnya dikurangkan 44 dikurangi 32 sama dengan 12. Pertanyaan kemudian dibandingkan lagi ya, selanjutnya dibandingkan lagi. Apakah 12 ya lebih besar sama dengan 16? Ya, ternyata tidak. Kalau tidak berarti 16-nya dibuang. Ya, ini berarti nilainya 0. Kemudian dibandingkan lagi, apakah 12 lebih besar dari 8? Jika iya, maka 8 diletakkan angka satunya seperti ini. Kemudian dikurangkan, 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Ya. Lalu dibandingkan lagi, apakah 4 lebih besar sama dengan 4? Ya, ternyata jawabannya iya, kalau iya diberikan ini. Nah, terus dikurangkan lagi. Ya, dikurangkan nilainya 0. Kalau 0 ya sudah, berarti sisanya di 0 kan. Begitu. Berarti 172 itu binarnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Begitu. Ya. Cukup mudah ya. Intinya sebetulnya kalau kita hafal deretnya akan memudahkan kita menyelesaikan soal desimal ke binar. Kalau bahasa sederhananya begini. Ya. Misalnya diberi contoh 10, ya 10 itu binarnya berapa? Kan gitu. Maka dari deret ini kita langsung berpikir 10 itu berapa ditambah berapa ditambah berapa ditambah berapa. Ya. Kemudian angka-angka yang kita gunakan tadi diletakkan angka 1. Misalnya 10. 10 itu kan berarti 2 ditambah 8 ya. Berarti ini 1, sisanya 0 kan semua. Nah, begitu. Berarti 10 itu binarnya adalah 01, 01, 0000. Ya, seperti itu. Misalnya diberi lagi binarnya 20. Ya, sederhananya begitu kalau kita hafal deretnya. 20 itu berdasarkan deret yang kita hafal tadi atau daftar angka yang kita hafal tadi, 20 itu berapa ditambah berapa? Ternyata 20 itu adalah 16 ditambah dengan 4. Berarti 16 dicoret, dikasih angka 1, 4 dikasih angka 1. Kemudian sisanya di 0 kan. Begitu. Berarti 20 adalah 0, dari kanan ya, 0, 0, 1, 0, 1,
0, 0, 0. Begitu. Ya, ini cukup mudah. Selanjutnya, IP address itu memiliki bagian. Ya. Bagian yang paling penting yang harus kita ketahui adalah bagian network atau bagian jaringan. Dan ada bagian host. Ini dua hal yang penting yang kita pelajari di sini. Nah, untuk membedakan mana host, mana network, dibutuhkan yang namanya subnet. Subnet mas. Jadi kalau ditanya subnet mas, fungsinya untuk apa? Untuk menentukan. Menentukan host dan network. Nah, seperti itu. Karena kan saya ingatkan lagi bahwasanya IP address itu kan terdiri dari 4 oktet ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 oktet ini kita tidak tahu mana yang host, mana network. Maka untuk menentukan mana host, mana network dibutuhkan yang namanya subnet. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Totalnya bagian network dan bagian host ya, itu terdiri dari 32 bit seperti yang tadi saya jelaskan. Dan terbagi menjadi 4 bit, 4 oktet, di mana 4 oktet masing-masing oktet terdiri dari 8 bit ya. 8 bit atau 1 byte. Nah, untuk kemudahan dari sisi kita, maka kita bisa mengkonversinya dalam bentuk desimal. Kalau dari sisi komputernya, dia tidak mengenal desimal, yang dikenal adalah biner. Nah, untuk memudahkan, maka kemudian IP address itu secara defaultnya atau secara standarnya itu dibagi-bagi menjadi kelas. Ya, seperti itu. Nah, kelas ini misalnya kelas A, kelas B, kelas C. Ya, jika dia kelas C, kelas A itu cirinya apa? Jika dikonversikan ke dalam biner, nilai awalnya itu adalah 0 nanti hasilnya. Kalau kelas B, ketika dikonversikan dalam biner, nanti nilainya adalah 10. Kalau kelas C adalah 110. Begitu. Ya, 110. Nah, kelas A, ya, kelas A itu yang menjadi bagian network itu di oktet ke-1. Ya, jadi kalau saya gambarkan jadi begini, ini network, kan ada 4 oktet ya, ini oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4. Maka di sini adalah network sebanyak 8 oktet, 8 bit. Di sini apa namanya? host. Ini juga sama, host sampai selesai, ini host sampai selesai. Begitu. Jadi kelas A posisi networknya ada di mana? Di oktet pertama. Sisanya oktet 2, 3, 4 sebagai host. Kemudian kelas B, networknya berada di mana bagian networknya? Ada di oktet 2 dan 3. Sedangkan 4, 5, ya ini adalah host. Ya. Kemudian kelas C, ya, oktet networknya ada di oktet 1, 2, dan 3. Ya, sedangkan hostnya ada di oktet keempat. Ya, kalau kita gambarkan kan jadi begini ya. Seperti tadi ini network, ini host. Kalau kelas B, network, host begini ya. Kalau di kelas C, kelas C, network oktet 1, network oktet 2, network oktet ketiga, kemudian host. Sehingga nanti subnet masknya juga akan ketemunya seperti ini.
255.0.0.0. Ya, ini yang tadi saya bilang. Subnet mask itu fungsinya untuk menentukan mana bagian network, mana bagian host. Ini 255.0.0. Ini 255.255.255.0. Gitu. Nah, dari subnet ini jadi tahu kalau kemarin kita belajar menggunakan IP address misalnya 192.168.3.1 misalnya dengan subnet masknya 255.255.255.0, maka kita sedang menggunakan kelas C. Perhatikan ini. Berarti ini network, ini host. Ini network, ini host. Begitu. Ya. Nah, di sini diperhatikan untuk kelas A itu, ya seperti saya jelaskan tadi ya, untuk networknya itu dimulai dari 0 sampai 127, hostnya 0, tiap oktetnya itu 0 sampai 255. Nah, ini yang subnet tadi ya, yang saya jelaskan. Kemudian kelas B dimulai dari 128 sampai dengan 191. Ini hostnya. Oh ini, sorry, ini networknya, ada 2. Sehingga net masknya seperti yang tadi saya jelaskan, 255.255.00. Ya. Kemudian kelas C juga sama. Ini ya. Hostnya ada di oktet ke-4. Nah, pada pengalamatan logik ya, selain butuh nomor IP atau IP address, maka dibutuhkan juga net mask. Seperti tadi ya. Agar apa? Agar bisa membedakan mana host portion ya, atau bagian host dan mana network portion, bagian network. Ya. Subnet mask ini besarnya sama dengan IP address yaitu 32. Ya, sama juga. Seperti tadi kan ya, 255.255.0.0 sama. Ini kalau didesimalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalnya 32 bit. Ya, seperti itu. Ada 3 pengelompokan, tadi sudah saya singgung. Ya, ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Ya. Seperti itu ya. Ini sama seperti penjelasan saya tadi. Nah, di sini kita akan belajar logika N. Ya, logika N ini merupakan salah satu dari 3 operasi dasar pada logika digital. Ya, ini biasanya nanti yang pakai komputer. Kalau dari sisi kita ya tidak harus menggunakan ini. Jadi komputer itu untuk komputer itu misalnya diberikan IP address dalam subnet mask, nanti dia akan menggunakan N untuk mengetahui berapa networknya. Seperti itu. Nah, logika N ini dia digunakan untuk menentukan network address dengan cara meng-N-kan. Jadi meng-N-kan IP address dengan subnet mask. Nah, pelajari konsep dasar N. Jika 1N1 sama dengan 1. 0N1 sama dengan 0, 0N0 sama dengan 0, 1N0 sama dengan 0. Intinya yang nilai 1 itu kalau yang dibandingkan sama. Ya, seperti itu. Ya. Sama-sama 1 ya, seperti itu. Jika ada 1 saja yang berbeda, maka nilainya 0. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Misalnya komputer kita diberi IP address seperti ini, 192, 168, 10, 10. Binernya adalah ini. Ya. Kita akan memberinya IP address ini kan, desimal. Tapi komputer kan tidak kenal. Ya,
nanti komputer akan membinerkan. 192 itu 110000, 108, 101, 011000. 10 itu 0000, 1010. 10 ini sudah sama ya. Nah, subnetnya 255, 255, 2550. Nah, ini dibinarkan juga oleh komputer. Ya. Sehingga dari sini kita tahu cara kerja komputer. Nah, untuk mengetahui 192, 168, 1010 ini network atau host, maka dia di-N-kan-lah dengan subnetnya. Di sini ada proses N. Maka di-N-kan di sini. 0 N 0, 0. Ikuti, lihat ini ya. 0 N 0 sama dengan 0. 1 N 0. 1 N 0 kita cek, hasilnya 0. 0 N 0, 0. 1 N 0 berarti nilainya 0 semuanya. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Oh, sini hasilnya ya. 0 semuanya. Kemudian kita cek lagi. 10 dan 255. 0 N1, 0. 1 N1, 1. Ya, benar ya ini hasilnya ya. 1 N1. Ini ya. Kemudian 0 N1, 0. 1 N1, 1. Sisanya 0 semua ya. Karena ketemu 0. Akhirnya 10 dan 255 ini ketika di-N-kan nilainya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ya. Begitu juga dengan yang 168 di-N-kan dengan 255, hasilnya adalah ini. 192 di-N-kan dengan 255, hasilnya adalah ini. Dari sini diterjemahkan lagi dalam bentuk desimal. Ya. 192, ingat ya ini 11 berapa jadinya? 128 ditambah 64, sisanya kan 0 kan? Berarti 128. Ya, sedangkan 168, ingat angka ajaibnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Ketemunya 128. Ini 10, ini 0. Berarti 192, 168, 10.10 ini bukan network, tapi host. Ya, networknya berapa? Networknya ini 192, 168, 10.0. Ya, bisa dipahami ya? Gitu. Ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada bentuk penulisan singkat dari subnet mas. Ya, kalau kita nulis 255.000 kan panjang. Ya, maka kita bisa menyingkat dengan prefix length, panjang prefixnya yaitu /8. /8 ini apa maksudnya? Maksudnya adalah banyaknya angka 1 ya di semua oktet. Nah, kita lihat di sini. Di semua oktet ini ternyata angka satunya 8, maka /8. Kan gitu. Ini kan kalau didesimalkan kan begini kan ya. 255, 0, 0, 0 gitu kan. Gitu. Ya, bisa pahami ya. Ini juga sama, 25, 255, 00. Ini kalau disingkat gimana cara tulisannya? Gini, /16. /16. Ini hasilnya ya. 8 tambah 8, 16. 255, 2550 juga sama nih. Ya. Slash-nya 24. Kalau 25 gimana caranya? Kalau 25 ya tinggal tambahkan aja nih. Kalau sorry, saya ulangin ya. 255, 255, 255, 128. 128. Ingat ya, ini ketemunya nanti dengan deret angka ajaib itu. Ini kan 255, 255, 255. Ini 128. Berarti slash-nya berapa? 25. Kalau misalnya ada subnet mas 255, 255, 255, 192, ya
Berapa nilai angka satunya? Angka satunya ini 8 tambah 8 tambah 8 tambah 2, ketemunya 26. Kok 2? 2 kok bisa 2? 192. Iyalah. Kan 128 ditambah berapa? 64. Ketemunya 192. Nah, begitu ya. Kemudian misalnya ada subnet mas 255, 255, 255, 224. 224 itu berarti kan 128 ditambah 64 tambah 32. Berapa semua nilai angka satunya? Ada slash 27. Jika subnet masnya 255, 255, 255, 240, berapa jumlah biner yang dihasilkan? Ini. Ya, slashnya slash 28. Berarti sama dengan 128, 64, 32 tambah 16. Jika subnet masnya 255, 255, 255, 248, ya kita bisa menulis lebih pendek dengan slash 29. Dari mana taunya? Ya dari sini. 8 tambah 8 tambah 8, ini totalnya berapa? Berarti kan ketemunya 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ingat ya, ini adalah banyaknya angka 1 yang berada di seluruh oktet setelah subnet mas yang desimal tadi ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam bentuk biner. Ya, seperti ini 255, 255, 255, 252. Ya, 8, 16, 24. Ya, 24 berarti 25, 26, 27, 28, 29, 30. Makanya kalau misalnya subnet masnya 255, 255, 255, 255, maka slashnya berapa? 32. Kalau diterjemahkan dalam biner, ya satu semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Ya. Jadi nilai-nilainya itu sama dengan jumlah bit pada subnet mas. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Saya lanjut lagi. Ya, jadi kita bisa menuliskan subnet mask atau menggunakan perfect length atau panjang perfectnya. Nah, di sini kita akan mengenal tentang alamat network, host, dan broadcast. Misalnya diberikan IP address 192.168.10.0/24. Ya, untuk menentukan network, host, dan broadcast sebetulnya ya diperhatikan saja ininya. Apa? /24 itu apa? Subnet masknya atau perfect length-nya. Ya, karena fungsi dari subnet mask itu adalah menentukan mana network, mana host, ya, dan mana broadcast. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Misalnya 192.168.10.0/24. Kita perhatikan alamat network atau network portion itu dikurangi dengan host portion, semua bitnya itu nilainya 0. Sorry, saya ulangi ya, ini bukan dikurangi. Jadi, alamat network itu, jika semua bitnya nilainya 0. Ya, kita lihat di sini. 192.168.10.0. Ya, ini pada bagian host portion maksudnya ya. Ya, pada bagian host portionnya jika dibinarkan nilainya 0 semuanya, ya, maka dia adalah alamat network. Saya ulangi ya di sini. Jadi jika host portionnya itu ketika dibinarkan nilainya 0 semua,
maka dia adalah network address. Ya, bisa dipahami ya. Begitu. Kemudian ada lagi host address pertama. Host address pertama itu apa? Ya, pada bagian host semua bit 0 diakhiri dengan bit 1. Nah, seperti ini. Berarti dia adalah host pertama. Jika dia diakhiri dengan 0, di mana semua bit nilainya 1, maka dia adalah host address terakhir. Ya, host address terakhir. Nah, sedangkan broadcast itu apa? Broadcast itu jika pada bagian host itu nilainya adalah 1 semuanya atau 255. Maka itu dikatakan broadcast. Ya. Nah, yang bisa kita setting di komputer itu hanya ini. Yaitu bagian host yang pertama sampai dengan bagian host yang terakhir. Sedangkan network dan broadcast nggak akan bisa. Maka ketika kemarin kita mensimulasikan, kita nggak akan bisa memasukkan IP address ini ke dalam simulator. Atau menggunakan IP ini ke dalam simulator. Nanti bisa dicoba. Ya, nanti bisa dicoba. Nah, sekarang kita akan mengenal terkait dengan tipe IP versi 4. Jadi ada private address dan satu lagi yaitu dynamic ya. Jadi private address ini tidak dapat digunakan pada jaringan internet. Ya, diperkenalkan pada tahun 1990. Ya. Dan hanya digunakan di internal network. Jika mau digunakan, ya, maka jika mau digunakan ke internet, maka harus ditranslasikan dalam IP public. Nah, ini standarnya menggunakan RFC 1918. Ya, bahasa sederhananya, private address ini namanya apa? Tidak bisa di-routing ke internet. Ya, tidak bisa di-routing ke internet. Jadi seperti ini. Ya. Maka kemudian kalau network 1, network 2, network 3 butuh koneksi ke internet, dia butuh namanya ISP. ISP inilah yang nanti akan mengelola IP public, sehingga di sini ketika akan melakukan koneksi akan translasikan yang menggunakan konsep NAT. Nah, blok IP privat yang bisa digunakan ini 10.000/8 atau 10.000 sampai dengan 10.255.255.255. Ya, bisa juga 172.16.00 ya. Kemudian 172.31 dan seterusnya. Ini adalah blok private address. Kenapa kita menggunakan blok private address? Ya, karena IP public terbatas. Kalau misalnya setiap komputer atau perangkat itu memiliki IP public sendiri-sendiri, ya maka pasti kita hari ini sudah tidak kebagian IP public. Ya. Maka biasanya dalam satu institusi itu dia akan menggunakan blok private address, kemudian biasanya nanti akan ditranslasikan ke internet ketika akan terkoneksi internet, sehingga dunia luar ya itu taunya yang terkoneksi dengan dia itu adalah IP public ya, seperti itu. Kemudian ada juga special address ya, special addressnya adalah network address dan broadcast address ya. Ini network address dan broadcast address namanya special address ya. Ya, seperti tadi ya. Jika di bagian hostnya ditranslasikan dalam biner 0 semua, maka namanya adalah network. Jika 1 semua, makanya disebut dengan broadcast. Jika diakhiri dengan 1 berarti host IP pertama. Jika diakhiri dengan 0 dan semuanya 1, maka disebut dengan host terakhir. Nah, host itu tidak termasuk special address. Yang special address adalah network address dan broadcast address. Bahasa sederhana adalah alamat pertama dan terakhir dari network. Nah, yang kedua yaitu loopback. Nah, ini yang satu ya.
loopback address itu 127.0.0.1. Ini kalau kita ping akan seperti ini. Ya, dia akan fungsi untuk menguji protokol di internal dia tanpa menimbulkan lalu lintas jaringan. Jadi kita bisa ping 127.0.0.1. Ya, sampai dengan 127.255.255.255. Ya, kemudian ada default route. Default route itu IP address-nya adalah 0.0.0.0. Ya. Sampai dengan 0.255.255.255. Kemudian ada link lokal. Link lokal address ini IP address 192.168.254.00.169.254.255.255. Dan yang terakhir yaitu testnet address 192.0.20.192.0.255. Ini tidak boleh digunakan di host. Ya, atau di perangkat. Ya, catat ya, dicatat. Jadi network address, broadcast address, spesial, loopback, default route, link local address, testnet nggak boleh digunakan. Saya mau setting IP saja dengan default route, nggak boleh. Dengan loopback, dengan link lokal nggak bisa. Ya. Nah, ini pembagian dari setiap kelas ya. Untuk kelas A, blok address-nya itu dimulai dari 000 sampai 12700. Dia default subnet masknya adalah /8 atau 25500. Jumlah network yang dihasilkan karena dia ada di oktet pertama, maka hanya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8, 128. Ya, di oktet pertama ya. Oh, sorry. Jumlahnya 128, maka oh ya benar, 128 ya. 128 network. Sedangkan jumlah host yang dihasilkan per networknya adalah 16, berapa ini? 16 juta. Jadi, kok bisa banyak? Iya, karena kan hostnya kan ada di oktet keberapa? Oktet ke 2, 3, dan 4. Berarti kalau bahasa sederhananya adalah 2 pangkat 24 dikurangi 2. Lalu 2 itu apa? 2 itu adalah broadcast dan network. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kelas B juga sama cara menghitungnya ya. Ini /16. Blok address-nya ini ya 128 sampai 191. Subnet masknya di oktet 1, oktet 2. Berarti 2 pangkat 16 untuk networknya. Hasilnya ini 16.000. Sedangkan jumlah host per network, jumlah host per networknya adalah 65.000. Berarti sama ya. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 24. 2 pangkat 16. Kemudian untuk kelas C juga sama, yaitu jumlah networknya lebih banyak. Kenapa? Karena ada di oktet 1, oktet 2, dan oktet ketiga. Sedangkan hostnya ada di oktet ke-4. Ya. Ini kalau ditransaksikan dalam biner 110. Ya, kalau kelas A 0, kalau B 10. Nah, kelas full address atau alamat yang kelas full itu akan menyebabkan banyak alamat yang tidak terpakai dan mengakibatkan keterbatasan. Jadi misalnya kita gunakan full kelas A gitu. Ya, maka akan banyak yang tidak terpakai. Misalnya kita gunakan komputer dengan misalnya berapa ya? 10, 0, 0, 1, 255, 0, 0, 0. Kan artinya banyak yang tidak terpakai. Sedangkan komputernya paling hanya 30. Ya, sedangkan jumlahnya kan ada 16 juta. Ini dikatakan dengan kelas full address menyebabkan banyak alamat yang tidak terpakai dan mengakibatkan ketersediaan IP versi 4 address. Kalau IP privasi nggak ada masalah ya, tapi kalau IP publik ya pasti jadi masalah gitu.
Ya. Kemudian di mana kalau kita lihat kelas A ini dia akan menghasilkan jumlah host yang besar dengan jumlah network yang sedikit. Ya 50%. Nah, sedangkan kelas B ya ini hanya menghasilkan 25%. Ya, ya kelas C-nya 12,5%, kelas D dan E ini 12,5%. Maka kemudian classes address diperkenalkan pada tahun 1990. Ya ini disebut dengan CIDR ya, Classes Interdomain Routing, CIDR. Jadi CIDR ini memungkinkan service provider untuk mengalokasikan IPv4 address pada beberapa bit boundary address prefix length sebagai pengganti dari kelas A, B, dan C. Tapi kalau untuk IP privat nggak ada masalah ya. IP privat ini untuk IP public pasti akan jadi problem karena IP public kan terbatas. Nah, kemudian terkait dengan IP address itu ada yang statik, ada yang dinamik. Yang statik yang gimana? Statik itu diterapkan pada interface host seperti printer, server, perangkat jaringan yang membutuhkan alamat statik. Seperti kemarin ya, makanya ketika mendesain untuk server-server jangan dibuat dinamik, tapi dibuat statik. Ya. Statik ini bisa aja digunakan di setiap komputer, tapi untuk jaringan skala kecil yang misalnya komputernya hanya 5. Ya, atau selama kita masih bisa memaintain lah. Sedangkan dynamic address ini diterapkan ya menggunakan protokol ini, Dynamic Host Configuration Protocol DHCP. Jadi kalau komputernya banyak, kita tidak perlu men-setting satu-satu, terlalu lelah kita. Ya, belum lagi nanti kalau ada perubahan IP address. Belum lagi nanti kalau ada konflik, kok IP-nya sama gitu. Nah, itu jadi problem. Maka kita gunakan DHCP. Ya, maka kemudian server DHCP ini menyediakan alamat IP address. Jadi nanti si klien nggak perlu setting-setting IP address seperti kemarin, cukup didinamikan saja. Subnet, subnet mask, default gateway, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Ya. Bagaimana cara men-setting atau mengkonfigurasi IP address? Caranya seperti ini. Ya kalau komputer beneran ya, komputer beneran nanti saya demonstrasikan. Ya kita siapkan dulu slide-nya. Ya di sini pilihlah di network and dial-up connection, ya pilih local area network. Kemudian di sini ada TCP IP ini. Nah, kemudian masukkanlah IP-nya di sini. Ya, ini DNS-nya. Nah, ini kalau menggunakan Linux, yang menggunakan Linux bisa menggunakan perintah ini nano etc network interface. Kemudian perhatikan di interface mana, biasanya namanya ET0 atau ET berapa. Addressnya netmask, network, broadcast, gateway, DNS server, nama DNS-nya. Itu. Nah, ini nanti boleh dijawab ya setelah slide presentasi ini. 192.168.200.4/24. Ini kelas apa? Network atau bukan? Kalau bukan networknya berapa? Broadcastnya berapa? 172 juga sama. Ini kelasnya berapa? Kelas apa? A, B, C. Ya, kemudian termasuk privat atau bukan? Termasuk yang atas ya pertanyaannya. Ya, alamat network atau bukan? Kalau bukan berapa networknya? Berapa broadcastnya? 12.1.1.1.0. Ini bisa terjawab nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? 12.1.1.100 bisa terjawab nggak? Berapa networknya, alamat, dan seterusnya. Ya nanti dijawab ya. Bisa terjawab nggak nih? Kalau nggak terjawab, apa alasannya? Kita masuk pada sesi kedua yaitu subnetting. Ya ada dua yang akan kita bahas yaitu introduction subnetting atau latar belakang, kemudian pembentukan subnetting IPv4. Nah, subnetting ini secara umum ya sebelum terkait dengan subnetting ya.
pada jaringan itu biasanya terjadi yang namanya kongesti. Kongesti itu apa? Pelemahan kinerja jaringan lah. Ya, semakin banyak host yang terhubung dalam satu media akan menurunkan performa dari jaringan. Dan ini juga terkait dengan kebutuhan keamanan jaringan. Maka dibutuhkanlah ya konsep terkait dengan subnetting. Ya, kita lihat di sini. Biasanya kita akan membagi biasanya kita akan mendesain IP address seperti ini ya. Misalnya ada lantai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini kita buat 10, 20, 30, 40, 50. Slash-nya 24, 24, 24, 24, 24. Ya, biasanya seperti itu ya, berdasarkan lokasi. Terus yang ini berdasarkan apa ini? Yang ini berdasarkan apa ini? Ini berdasarkan bagian. Ada human resource, ada administration, ada student, ada accounting. Ya. Misalnya yang administrasi saya kasih 10.001/24, human resource saya kasih 10.0030/24, accounting serap 10.040/24 dan seterusnya. Kemudian bisa juga berdasarkan device. Semua server saya kasih 3.0, 10.030/24. Semua printer saya berikan 10.020/24. Ya, semua lokal host, ya, semua host di lokal 1, LAN 1 saya beri 10.01. Nah, biasanya kan seperti ini ya. Ini subnettingnya. Tapi secara umum dia menggunakan full semua ya, /24, /24, /24, /24. Tapi kemudian di sini nanti akan jadi sebuah problem. Ya, problemnya itu kalau misalnya di gedung 1 ternyata hanya ada 10 perangkat. Gedung 2 hanya ada 20. Sedangkan /24 itu dia akan menghasilkan 254 host dikurangi 10. Ya kan? Berarti kan sisa banyak kan ya? Sisa banyak nggak kepakai. Nah, itu problem kalau kita menggunakan cara seperti ini. Maka dari ini kita bisa menggunakan subnetting agar pada bagian host yang tersisa tadi dapat dipinjam ya untuk menjadi apa? Menjadi dipecah lagi menjadi subnet ya, seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini. Ini kan dasarnya seperti network ID, host ID atau port network portion, host portion. Ini kan kalau full ya 192, 168, 1 titik misalnya kan di sini. (0/24). Nah, ketika kita akan menggunakan konsep subnet, maka di bagian host ini nanti akan dipecah lagi. Ada bagian menjadi subnet ID, subnetwork ID namanya, dan host ID. Ya, sehingga menjadi host ID baru. Begitu. Ya. Saya juga sudah buatkan presentasi yang cukup panjang lebar juga terkait dengan subnetting ini ya, di presentasi saya di YouTube saya, nanti juga bisa bisa disimak sebagai referensi tambahan. Nah, dalam pembentukan subnet, ya, kita bisa menggunakan atau kita bisa mendasarkan pada dua hal. Yang pertama, jumlah jaringan atau jumlah host. Ya, jumlah jaringan atau jumlah host. Kita lihat di sini, langkah-langkah membentuk subnetting berdasarkan jumlah network atau subnet. Pertama, menentukan jumlah jaringan atau subnet yang dibutuhkan. Kita lihat di sini.
Kalau ini dalam sebuah perusahaan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti kita butuh 6 subnet. Ya. 6 subnet. Kemudian yang kedua langkahnya menghitung jumlah bit yang diwakili oleh X berdasarkan rumus 2X lebih besar sama dengan jumlah subnet. Jadi nanti di bagian hostnya itu nanti akan dipinjam jumlah bagian hostnya itu untuk dijadikan subnet. Kemudian yang ketiga, jumlah bit host ID baru adalah host ID lama dikurangi jumlah bit nomor 2. Ya. Begitu. Jadi nanti akan berubah ya jumlah bit host ID barunya. Kemudian isi subnet ID dengan 1 dan jumlahkan dengan net ID lama. Ya, kita ambil contoh di sini. Jaringan yang diberikan adalah 192.168.10.0/24. Ya, dalam kelas C. Jawabannya jadi seperti ini. Ya, 10 ya. 192.168.10.0/24. Ingat ya, /24 ini sama dengan 255.0. Ya, paham ya? 255.0. Nah, kelas C ini defaultnya kan memiliki net ID 16 di sini ya, network ID-nya kan. Normalnya begitu. Host ID-nya 8 nih host ID-nya. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah jaringan yang dibutuhkan adalah 4 subnet. Misalnya nih ya, dibutuhkan 4 subnet. Ya. Jumlah bit satunya adalah 2 bit. Karena yang dibutuhkan 4, berarti 2 pangkat berapa? Pangkat X lebih besar sama dengan 4. Kalau 1 kan kurang. Kalau 2, 4 ketemu. Ya berarti jumlahnya 4. Nah ini 0 ini kalau dibinarkan kan 1, 0, 0, 0, 0, gini ya. Gini kan. Nah ini dipinjam. Yang 2 bit ini dihidupkan jadi 1. Ini juga 1. Ini yang dikatakan jumlah bit 1 adalah 2 bit. Maka host ID baru adalah 8 bit dikurangi 2 bit. Berarti tinggal 6 bit host. Berarti hostnya ini. Kalau sebelumnya networknya kan ini, hostnya ini. Berapa sebelumnya? Sebelumnya jumlah hostnya adalah 254. Kok tahu 254? Ya, 254 itu kan sama dengan, ini kan kalau dihidupkan 256 ya. Dikurangi 2. 2 itu network sama broadcast. Ketemunya 254. Nah, nanti setelah dipinjam, berarti jumlah networknya beda. Subnetworknya jadi ini, bukan ini lagi. Jumlah hostnya berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 dikurangi 2. Nah, begitu. Ya. Maka kemudian subnet ID barunya adalah 24 bit ditambah dengan 2. Jadi 26 bit. Ya. Yang tadinya 24 jadi 26. Ya, 26 itu berarti berapa? Ini aktif 1 ya subnetnya ya. Kan begini. Ya. Seperti itu. 192 ya. 192. Nah, hasilnya akan seperti ini. Net ID lamanya adalah ini. Ya. Untuk yang barunya jadi seperti ini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita bisa tentukan ya block size-nya atau berapa host ID yang valid, host ID pertama dan host ID keduanya, host ID terakhir. Begitu. Ya. Dari sini terbentuklah subnetting dari
alamat IP 192.10.24 yaitu ini 10.024, kemudian 192.10.64/26, oh sorry ini 26, 128.26, 192.26. Ya, saya ulangi ya. Ini dari mana cara melihatnya gitu ya. Cara melihatnya itu bagaimana? Ya. Ya, kan tadi sudah ketemu ya. Jadi begini kan. 10. Nah, ini kan jadi 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Gini ya. Jadi kita bisa hitung jumlah networknya itu sama dengan 2 pangkat ini kita ngomong X ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti ada 4 kan ya. Nanti ada 4 sub network yang dihasilkan. Ya. Ada jumlah sub network yang dihasilkan. Sedangkan untuk jumlah hostnya yang dihasilkan adalah jumlah host itu sama dengan 2 pangkat N. N itu yang ini ya. Dikurangi 2. 2 itu sama dengan network dan host. Berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2. Ya. Jadi sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Berarti nanti ya host validnya host validnya adalah 62 per network. Ini ya. Berarti ada 4 network sub network dihasilkan. Ini adalah sub network pertama 1, 2, 3, 4. Ya, berarti pas. Lalu menentukan ininya gimana? Kok ini bisa ketemu 10, 64, 128, 192 dari mana? Nah, ini saya tambahkan ya di sini tidak ada. Ya, kita gunakan cara menghitung block size. Yaitu dengan angka 256 dikurangi. Dikurangi berapa ini? Ketemunya kan sekarang jadi 26 ya. 26 itu berarti 192. Ya. Berarti block size yang dihasilkan adalah 64. Begitu. Ini cara pertama untuk menentukan supaya ketemunya 64. Sehingga nanti pertama kan 0 ditambah 64. Ini block size 1. Block 1. Ini block size 2. Kemudian tambah 64 lagi 128. Ya kan? Sama nih. 3. Tambah 64 lagi ketemunya 192. Ini yang keempat. Ini cara pertama untuk menentukan block size-nya. Ya. Bisa juga enggak dengan cara itu. Cara yang paling gampang adalah, kan ini sudah dihasilkan ya. Sudah dihasilkan. Kalau sudah dihasilkan, kita cek saja pada bagian bit terakhir ini. Bit terakhirnya kan ada di 2 ya, di urutan kedua. Kalau dibinarkan kan ketemunya berapa? Kalau dibinarkan ini 128 ya kan? Ini 64. Nah, ini berarti block size-nya. Ini disebut dengan magic number. Kalau nanti teman-teman semua atau peserta semuanya melihat di presentasi saya tentang subnetting, ada pembahasan terkait dengan magic number. Nah, ini 64, ini block size-nya. Paling gampang yang mana? Paling gampang lihat ini aja ya. Berarti yang
cara yang ini saya hapus. Ya, untuk melihat block size-nya adalah dengan cara melihat menggunakan magic number. Ya, menggunakan magic number. Berarti block size-nya adalah 60 berapa? 64. Nih. Berarti tinggal kita urutkan saja. Berarti network pertama adalah ini. Saya tulis singkat saja ya. Titik 0/26 titik berapa? 64/26 titik 128/26 titik berapa? 192/26. Begitu caranya. Ya. Paham ya? Hasil dari 0 ini pasti yang pertama ya, karena kan dimulai dari 0 kan networknya kan ini. Ya, 64, 128, 192 ya. Kok 109 setelah 192 nggak ada lagi ya? Kan sudah habis 192 ketemunya di berapa? 256. 256 sudah satu block size. Satu apa namanya? 8 bit penuh. Nggak ada lagi. Ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan berapa host pertama yang valid dan host terakhir yang valid. Dan berapa broadcast-nya. Ya, di sini ingat tadi ya, host pertama valid itu satu angka di atas network. Berarti ketemunya berapa? Ya pasti 1.1/26. Ini host pertama valid di network ini. Ya, host terakhirnya berapa? Host terakhirnya itu di bawah broadcast. Kita lihat broadcast-nya aja dulu. Broadcast-nya berarti berapa? Broadcast itu satu angka di bawah network sebelumnya. Network sebelumnya kan 64. Berarti sini titik 63/26. Berarti host terakhir adalah titik 62. Nah, begini. Berarti saya tandai yang warna kuning ini adalah gimana cara highlight-nya itu gimana nih? Malah nggak kelihatan ya. Ya, saya gini deh, yang warna kuning ini adalah host yang valid. Yang warna merah ini adalah networknya. Yang warna hijau itu adalah broadcast. Begitu. Ini untuk bagian yang ini. Ya, paham ya? Sekarang kita akan hitung lagi untuk bagian kedua. Network kedua kan ketemunya titik 192.168. Ini ya. 10.64. Benar ya? 10.64. Maka bisa dipastikan host valid pertama adalah titik 60. Oh, ini nggak kelihatan ya. Saya gunakan aja lah. Titik 65. Ya. Broadcast-nya berapa? Broadcast-nya di bawah network berikutnya, di bawah ini. Berarti 127/26. Ini juga sama ya, /26. Berarti host terakhir berapa? 126/26. Nah, yang tanda kuning ini adalah apa? Host pertama dan host terakhir. Sedangkan yang tanda hijau ini adalah broadcast. Yang tanda merah ini adalah networknya. Begitu. Nah, untuk yang bagian yang ketiga juga sama. Ya, bagian ketiga ini berarti 129/26. Broadcast-nya berapa? 191/26. Host terakhir valid berapa? 190/26. Nah, ini adalah yang ini yang 129 sampai 192 adalah host valid, 191 adalah broadcast. Nah, kemudian ini yang
ketiga. Yang keempat, 191, berarti berapa network host berikutnya? Berikutnya berarti 193/26. Ya. Broadcast-nya berapa? Broadcast-nya pasti 255, karena kan yang paling terakhir. Makanya di sini dia tidak akan menemukan lagi blok size atau blok berikutnya lagi. Nah, host terakhirnya berapa? 254/26. Nah, begitu. Cara implementasinya gimana? Cara implementasinya, ya kita buat saja. Misalnya, berarti kan ini ada 4 ya, kita buat begini. Ini router, misalnya ya, misalnya kebutuhannya begini, 1, 2, 3, 4. Yang ini network 192, 168, 10.0/26, ya dengan IP address yang ngikutin yang ini semuanya dari berapa? 1 sampai titik 1 sampai titik 62. Paham ya? Kemudian yang ke bawah ini, inilah network 1, ini yang kedua titik 64/26. Yang tiga berapa? 128.18/26. Yang ini 192./26. Ya, ini saya singkat-singkat ya nulisnya ya, tapi panjangnya seperti ini. Hostnya nanti ngikutin ini host masing-masing. Begitu caranya. Nanti akan dihubungkan menggunakan router. Gitu. Tetapi ya, dalam satu blok ini dia hanya bisa digunakan oleh 62 host. Nah, ini tadi yang dikatakan diantaranya dengan subnetting ini akan bisa mengefisiensi penggunaan IP address tadi itu. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau subnetting berdasarkan jumlah, bagaimana caranya? Kalau berdasarkan jumlah, kita buat dulu seperti ini. Ya. Maka tentukan jumlah host yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu berapa jumlahnya. Kemudian menghitung jumlah bit 0 yang diwakili oleh Y berdasarkan rumus 2 pangkat Y min 2 lebih besar dengan jumlah host per subnet. Itu juga sama ya. Kemudian yang ketiga jumlah bit host ID baru, jumlah bit pada nomor 2. Ya, subnet ID baru adalah jumlah subnet ID lama dengan jumlah bit 1. Ya. Jadi contohnya, host yang dibutuhkan sebuah jaringan adalah 30 pada jaringan 192.10.0/24 dalam kelas C. Tentukan tabel pengalamatan subnettingnya. Ya, tentukan pengalamatan subnettingnya. Ini tadi ya, yang dibutuhkan kan 30 host. Ya, kalau 30 host itu kira-kira 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat berapa nilainya lebih besar sama dengan 30. Ya. Seperti itu. Maka kita hitung di sini didapatkan 5 bit, berarti 2 pangkatnya min 2. 2 masih ingat ya? 2 ini adalah network dan broadcast. Nah, host ID barunya adalah 5 bit. Ya. Host ID barunya adalah 5 bit. Nah, subnet ID baru adalah 24 bit ditambah dengan 8 bit dikurangi 5 ya sama dengan 27 bit ya. Seperti itu. Nah, ini adalah yang lama, ini yang baru. Seperti itu. Intinya sebetulnya sama saja kalau kita menggunakan cara pertama. Kalau cara pertama berdasarkan bagian, ya. Kalau kedua berdasarkan jumlah hostnya.
Ya, kalau kita lihat jumlah hostnya yang ini kan paling banyak berapa nih? Kalau dari kasus ini paling banyak kan 40 ya. Kalau 40 berarti case ini di sini 30. Nggak bisa diterapkan. Ya. Kalau paling banyak 40, ya dicari berapa jumlah host yang memungkinkan untuk 2 pangkat. Berapa dikurangi 2 hasilnya lebih besar sama dengan 40. Itu caranya. Itu aja sebelumnya. Ya. Ini juga sama nanti dengan sistem yang ini. Berdasarkan bagian ini juga tetap harus diperhatikan jumlah hostnya. Sesuai atau tidak sesuai. Begitu. Nah, kalau kelas C-nya nggak bisa gimana, Pak? Ya geser, berarti subnetnya di kelas B. Begitu. Ya, karena sangat mungkin tidak bisa diselesaikan dengan subnetting kelas C. Ya. Nah, ini hasilnya ya. Subnet, host 1, host ke N, dan broadcast. Ini sama seperti tadi saya ajarkan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Ini kelipatan 32 ini disebut dengan yang tadi saya sebut dengan block size ya. Cara menghitungnya dengan apa? Dengan magic number. Nah, ini kita lihat magic numbernya. Di ketiga kan 128 64 32. Berarti magic numbernya di 32. Berarti 0 32 32 tambah 32 64 64 tambah 32 96 96 tambah 32 18 18 tambah 32 160 160 tambah 32 192 192 tambah 32 sama dengan 22 4. Begitu caranya. Kalau mau gunakan cara yang lain yaitu 256 dikurangi 32. Nanti akan ketahuan berapa ininya. Bukan 32 ya. Dikurangin ini. 24, 25, 26, 27. Ya. Seperti itu. Ini cara penggunaannya ya, seperti yang tadi. Ini ya, pembagiannya begini. Nah, kalau mau mengkonfigurasi IP address di Cisco, caranya seperti ini. Ya, interface gigabit, Ethernet 00, IP address, dan seterusnya. Kalau di komputer, seperti ini. Ini ya, intinya sama ya, seperti yang tadi. Kalau kita memiliki perfect link /25, begini, berarti di sini kan ada angka 1 ya. Berarti kita hanya bisa melakukan subnet 2, akan menghasilkan 2 subnet dan 126 host per subnet. Kalau slashnya /26 atau subnet masknya 192, maka kemudian ya kita hanya akan menghasilkan berapa? 4 subnet dan 62 host per subnet. Dari mana nih 4? Ya inilah ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau ini 62 dari mana? Dihitung yang hostnya. Ya kan? Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62. Begitu. Duanya apa? Network. 1 broadcast. Oke. Gitu. Ya, kalau /27 berarti kita akan mendapatkan berapa subnet? 8. Gitu. Nih. Dari mana? Ya 2 pangkat 3. Temunya 8. Hostnya berapa? 30. Nih, 2 pangkat 5. Sedangkan /28 akan menghasilkan 16 host, 16 subnet. Ya, 2 pangkat 4. Ya, kemudian di sini jumlah host per subnetnya 14. Gitu. Nah, kalau yang ini pertanyaannya coba. Yang ini, berapa magic number-nya? Ada yang tahu? 128, 64, 32, 6, 16 magic number-nya. Berarti networknya nanti dimulai dari 0, 16,
32 tambah 16, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Saya lanjut lagi. Ini ada tugas lagi. Ya, sebuah bank swasta membutuhkan 2 buah jaringan dengan blok IP address diberikan 192.168.100.0/24. Desainlah IP address dengan metode subnetting. Hanya 2 jaringan. 2 jaringan kan berarti butuhnya berapa tadi kalau di case ini? Berapa? Slash 25. Slash 25. Kalau slash 25 berarti kan kita lihat nih, magic number-nya kan di sini 128 kan ya? 128. Berarti network pertama 0, network kedua 128. Gampang. Ini broadcast-nya 127, ini broadcast-nya 255. Berarti host AI terakhir 254. Host valid pertama 129, ini host 41, ini host valid terakhir aja 120. Berapa? 126. Nah, gitu. Cukup mudah ya, cepet ya. Gitu. Nah, menggunakan subnet ini ternyata tidak kurang optimal ya. Maka muncul metode baru namanya VLSM, ya, Variable Length Subnet Masking. Ya, subnet yang terbentuk tidak harus memiliki ukuran yang sama. Kalau di subnetting kan ukurannya sama semua. Ya, seperti itu. Kalau di VLSM tidak memiliki ukuran yang sama selama ring IP address-nya tidak saling overlap. Ya, dalam membentuk VLSM menjadi lebih mudah dibentuk subnet dengan dimulai dari kebutuhan host yang paling banyak. Begitu caranya. Ya. Jadi VLSM ini misalnya seperti ini. Kita ambil kasus seperti ini. Ini 30 host. Ini ada router lagi. Ini 20 host. Ini 10. Kalau kita gunakan perbagian, berarti ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Berarti kita akan membuat 5 subnetting. Kalau 5 berarti kita butuh berapa? Host networknya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 kan kurang 4. Ya. Begitu. Hostnya tetap lebih banyak. Ya, padahal ini cuma butuh 2 host. Ini 30 host. Ini 5 host. Ini cuma 2 host. Berarti ada yang sisa. Maka kemudian, ya, atas dasar inilah kemudian kita diajarkan atau diharapkan untuk mempelajari VLSM dan menerapkannya. Dan ini lebih mudah. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, gedung A 25 host, gedung B 20 host, gedung C 15 host, gedung D 28 host. Ini kalau kita lihat, kalau kita mau pakai subnetting butuh berapa bagian? Kalau ini dihitung ya, ini juga dihitung A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti butuh 7. Ya, butuh 7. Nah, dengan VLSM kita bisa membuat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi seperti ini. Misalnya gedung A, B, C, D. 25 host, 20 host, 15 host, 28 host. Itu kebutuhannya sama ya. Slash-nya slash 27 semua. Ya. Yang ini karena cuma 2, ya kita buat seperti ini, set to set ya. Jadi hanya butuh 2. Seperti itu. Ya, saya ulangi ya. Kalau menggunakan subnetting jadi hasilnya sama semua nih. Ya, jadi sama semua. Slash-nya 27 semuanya. Hasilnya.
Ya, di mana akan menghasilkan 30 host per subnet. Ya. Dan akan menggunakan 2 pangkat 3, 8 subnet. Seperti itu. Ya. Maka di bagian yang cuman host to host ini, dia akan memiliki apa? IP yang tidak terbagi, tidak terpakai. Ya, ini contohnya ya. Jadi ketemunya 30 kurang 2, ada 28 IP address yang tidak terpakai. Seperti itu. Ya, maka seperti saya sampaikan tadi, ini fungsinya untuk menyelesaikan ini maka kita bisa menggunakan konsep VLSM. Nah, kita ambil contoh di sini. Misalnya network dengan 172.16.00/23. Dia akan membentuk subnet seperti ini. 200 host 256, 100 host 128, 50 host 64, 25 host 32, 10 host 16. Point to point-nya ada 16 kali 2. Ya. Maka kita bisa langsung menentukan. Ya, kalau 200 host berarti dia butuhnya /25, 100 host 128, seperti tadi itu ya, 64. Yang pasti, ingat kata kunci di VLSM itu, yang ditentukan adalah host yang paling besar dulu, jangan dibalik. Tapi diurut dulu ya. Ya, diurut dulu. Kayak misalnya ini, kalau mau dibuat VLSM, jadi diurutkan dulu. 28, kebutuhannya ya, 25, 20, 15, baru 2, 2, 2, 2. Begitu caranya. Ya, caranya seperti itu. Nah, setelah tadi saya sampaikan cara menyelesaikan VLSM dengan mudah menggunakan VLSM kalkulator, saya berharap keterangan metode atau cara penyelesaian menggunakan VLSM yang sekilas tadi itu bisa dipahami menggunakan kalkulator yang tadi saya sampaikan. Sehingga ketika di lapangan peserta semuanya sudah bisa menerapkannya. Ya. Jadi jangan pusing gitu kan. Seperti itu. Intinya urutkan, kalau misalnya mau ngitung manual ya silakan, tapi kalau misalnya desainnya terlalu besar ya jangan dipaksakan juga ya, karena kita sudah diberikan satu tools yang bisa kita gunakan ya kita gunakan saja. Nah, untuk implementasinya bagaimana? Implementasinya juga sama saja, cuman bedanya kalau kita menggunakan VLSM, ya, kalau kita menggunakan VLSM itu slash-nya jadi beda-beda ya. Tuh, ini kan slash 30, slash 30, slash 30 ini slash 27, 27, 27, 27. Beda kan dengan subnetting tadi, kalau subnetting semuanya pasti akan menggunakan slash 27 semuanya. Ini slash 27, ini slash 27. Ya, seperti itu. Nah, harapannya dengan menggunakan VLSM ini, semakin sedikit IP yang tidak digunakan itu, semakin efisien kita menggunakan IP address. Ya. Kalau tadi kan dengan subnetting kita akan butuh 2 dikasih 30 kan, berarti kan sisanya ada 28. Ya, seperti itu. Ya. Dengan VLSM ya ini akan lebih efisien, yang pasti penggunaan IP address itu ukurannya itu mendekati kebutuhan di lapangan. Seperti itu. Nah, penting bagi kita juga ketika kita mendesain IP address itu untuk memperkirakan pertumbuhan. Ya, memperkirakan pertumbuhan yang akan datang. Ya, seperti itu. Ini kira-kira
misalnya terutama untuk jaringan-jaringan yang sifatnya berkembang ya, seperti hotspot dan seterusnya, ini kemungkinan mau pakai IP kelas berapa ini? Ya kalau misalnya jumlah hostnya besar, ya saran saya untuk subnettingnya VLSM-nya diterapkan benar, tapi jangan menggunakan kelas C, tapi bisa menggunakan kelas B atau kelas A, di mana jumlah hostnya lebih besar dengan cara menggunakan VLSM. Jadi kita sudah punya tabel untuk perencanaan seperti itu. Kemudian kita juga dikenalkan dengan WILCAT-MAS. Ya, WILCAT-MAS ini panjangnya 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Ya, WILCAT-MAS ini adalah pasangan IP address. Angka 1 dan 0 pada MAS digunakan untuk mengidentifikasi bit-bit IP address. Nah, WILCAT-MAS ini biasanya nanti akan digunakan pada waktu kita menggunakan access list di Cisco ya. Seperti itu. Atau enggak hanya ACL, tapi kita juga kadang-kadang nanti kita butuh ketika kita menggunakan routing di OSPF. Ya. Jadi WILCAT-MAS ini digunakan untuk memungkinkan menerima atau menolak IP address dari kelompok tertentu. Kemudian WILCAT-MAS dan subnet-MAS dibedakan oleh dua hal. Kalau subnet-MAS ini menggunakan biner 1-0 untuk mengidentifikasi jaringan subnet dan host. Kalau WILCAT-MAS biner 1-0 memfilter IP address individual atau grup untuk diizinkan atau ditolak address. Kedua-duanya sama-sama dengan 32 bit ya. Jadi ini dikenalkan di sini karena nanti ada istilah WILCAT-MAS. Jadi WILCAT-MAS ini sebetulnya ya konsepnya sama dengan subnet-MAS, cuman bedanya kan itu bedanya di sini nih ya, diperhatikan. Nah, kita lihat di sini misalnya IP 192.168.1.0, subnet-MAS-nya 255.255.0, WILCAT-MAS-nya 00255. Ya, cara mendapatkan WILCAT-MAS-nya gimana gitu? Ya, dari subnet-MAS ini dibinerkan dulu. Ya. Begitu. Jadi kemudian di sini rumusnya 255 255 255 255. Maka kemudian ini dikurangkan ya. Ya. Yang ini dikurangkan dengan yang ini. Ketemunya 255. Ya, seperti itu. Dengan begitu, yang 000 ini nanti akan ditolak. Ya. Menjadi sebuah filter. Kalau yang 255 ini nanti akan diterima. Kenapa? Kalau ini dibinarkan nilainya kan satu semua. Ya, ini terkait dengan pengenalan WILCAT-MAS. Ya. Nanti boleh dicari referensi lagi penggunaan WILCAT-MAS. Saya juga sudah paparkan ini di presentasi saya sebagai tambahan di YouTube saya ya, terkait dengan WILCAT-MAS di pembahasan di ACL atau di OSPF. Oke, nanti ada tugas sebuah perusahaan memiliki 5 divisi yang masing-masing memiliki divisi HRD membutuhkan 14 user, marketing 28 user, finansial 18 user, gangguan membutuhkan 90 user, operator dan administrator membutuhkan 20 user. Kita diminta untuk menyelesaikan dengan VLSM. Boleh gunakan kalkulator VLSM. Yang penting nanti hasilnya sudah muncul. Ya. Baiklah, peserta semuanya, tadi saya sudah sampaikan materi hari ini ya, dalam menerapkan pengamatan jaringan menggunakan 3 metode pengamatan yang dapat digunakan sebagai kebutuhan jaringan. IP addressing, subnetting, dan VLSM. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.